Sistem operasi, yang sudah terbiasa kita pakai ini adalah jenis sistem operasi multi-programming, multi-user, ya, kemudian multitasking dan sebagainya. Sudah termasuk sistem operasi yang interaktif, di mana kita bisa menggunakan atau berinteraksi langsung dengan komputer. Semua perintah yang kita masukkan atau kita berikan langsung dieksekusi atau dijalankan ya, oleh sistem operasi, kemudian menghasilkan suatu respon, ada interaksinya. Nah, selain sistem operasi yang interaktif, itu ada juga sistem operasi yang dinamakan sebagai sistem batch. Ini adalah sistem operasi zaman dulu ya. Sistem batch ini adalah sistem operasi yang menggabungkan program-program yang akan berjalan atau yang akan dijalankan menjadi program user namanya. Kemudian program ini dijalankan oleh sesuatu, ya sesuatu itu bisa program, bisa orang. Kemudian program ini akan dijalankan tanpa adanya interaksi secara bersamaan ya dengan user atau dengan si pembuat programnya bahkan hingga program ini menghasilkan output atau ada hasil yang didapatkan dari program tersebut. Ini sistem batch. Ini adalah program-program zaman dulu ya, sebelum ada sistem operasi yang interaktif. Kemudian dari sisi eksekusi programnya, sistem operasi terbagi menjadi dua, yaitu multiprogramming dan single programming. Nah, pada sistem operasi multiprogramming seperti yang saat ini kita gunakan, ini adalah sistem operasi yang bisa menjalankan lebih dari satu program secara bersamaan. Tujuannya supaya prosesor tidak mubadir ya, tetap sibuk, bisa sibuk mungkin setiap saat. Nah, kemudian ada juga sistem operasi yang single programming atau uniprogramming. Nah, sistem operasi ini hanya bisa menjalankan satu program dalam waktu yang sama. Nah, kalau kita akan menjalankan beberapa program, program tersebut harus dijalankan secara bergantian. Ya, tidak bisa di-run atau dijalankan bersama-sama. Nah, ini adalah sistem operasi awal, atau sistem awal ya. Di tahun 40-an, sejarahnya belum ada sistem operasi ya. Sistem operasi baru ada sekitar tahun 50-an. Di tahun 50 sampai 60-an, ini sistem operasi atau penggunaan komputer ini masih menggunakan lampu dan switch dan I/O tanpa ada layar ya. Layar atau televisi baru ditemukan di tahun-tahun tersebut ya, sekitar tahun 40-an. Nah, ini bentuk lain. Jadi operasinya itu menggunakan tombol dan beberapa jumper yang dihubungkan dari satu titik ke titik lain. Problem yang dihadapi pada sistem tersebut itu adalah yang pertama penjadwalan atau scheduling. User ini bisa mendaftar untuk 1 jam. Ya, misalnya kalau kita akan mengeksekusi program, kita bisa mendaftar atau mengatur program ini akan jalan atau akan dieksekusi berapa lama. Nah, misalnya kita memperkirakan programnya jalan selama 40 menit. Nah, kita bisa mendaftar selama 1 jam. Kalau programnya benar-benar sampai 45 menit, nah maka sistem operasi akan mengeksekusi sampai selama 1 jam ya. Jadi ada waktu 15 menit yang sebenarnya sudah selesai, tapi kita tahunya belum selesai. Sebaliknya, kalau ternyata eksekusinya lebih dari 1 jam, nah misalnya ternyata seharusnya eksekusinya 1,5 jam, maka setelah 1 jam program berhenti, sehingga kita harus mengatur ulang di awal. Nah, ini kelemahannya ya di penjadwalan. Jadi kalau kita sudah mendaftar selama 1 jam, tapi ternyata dalam 1 jam program eksekusinya belum selesai, maka kita harus mengatur ulang dari awal. Masalah yang berikutnya adalah setup time. Sebuah program ini dapat terlibat dalam pemasangan compiler dan source code untuk mendapatkan objek program. Jadi saat kita akan menjalankan program, ini harus di-compile dulu untuk mendapatkan objek program. Ini kalau sebenarnya kalau kita meng-compile program itu tidak langsung menjadi file executable ya. Sama seperti di Java itu kan outputnya adalah file object. Ya. Kalau di C juga sama, outputnya file object. Baru dari file object di-compile lagi menjadi executable atau binary file. Proses ini melibatkan pemasangan I/O. Jadi ada waktu khusus sebelum program benar-benar bisa dieksekusi yang harus disiapkan. Jadi ada pemasangan I/O misalnya dari storage ya. Storage-nya juga saat itu masih pita magnetik. Jadi persiapan sebelum program bisa dieksekusi itu bisa membutuhkan waktu yang lama.
Nah, ini kendala-kendala yang dihadapi pada komputer zaman di tahun 50 sampai 60-an. Kemudian berikutnya ada yang namanya simple batch system, di mana pada sistem operasi jenis ini belum sistem operasi yang sama seperti sekarang juga. Nah, ini menggunakan program yang namanya resident monitor. Jadi ada program yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengatur program yang berjalan, mengatur urutannya. Program yang akan dieksekusi itu diserahkan oleh user atau programmer ke operator. Jadi job-jobnya diserahkan ke operator. Misalnya kita mau menjalankan program ABCD, maka program ABCD ini harus kita serahkan ke operator untuk bisa masuk ke yang namanya resident monitor. Nah, operator ini nanti akan mengumpulkan beberapa jobs, istilahnya jobs, atau program-program yang akan dieksekusi. Kemudian si resident monitor ini akan mengatur urutan kejadian atau peristiwa untuk memproses sekumpulan program. Jadi si resident monitor ini akan mengatur atau urutan eksekusinya diatur di resident monitor. Ketika sebuah program selesai, maka kontrol akan dikembalikan ke resident monitor. Tapi saat program sedang berjalan, ini kontrol diberikan ke program yang sedang berjalan. Setelah sebuah program yang berjalan selesai, kontrol dikembalikan ke resident monitor, yang tentu saja ada operatornya di sana. Kemudian ditentukan program berikutnya apa yang mau dieksekusi. Nah, bisa juga diatur secara otomatis. Ya. Misalnya ada 4 buah program A, B, C, dan program D, urutannya bagaimana? Apakah A, B, C, D atau B, A, D, C? Ini diatur oleh operator di resident monitor. Jadi tinggal ditunggu saja nanti. Nah, program pertama selesai, outputnya ada, langsung program kedua dieksekusi. Kemudian program kedua ketika sudah selesai dapat output, program ketiga langsung dieksekusi secara otomatis. Atau bisa dilakukan secara manual urutannya. Nah, ini adalah layout resident monitor pada memori. Di monitor atau resident monitor, ya, ini semacam sistem operasinya ya, disebut sebagai resident monitor. Ada intra processing, kemudian device driver ya, yang berkaitan dengan I/O, kemudian job sequencing atau yang mengatur urutan program-program yang akan dieksekusi. Kemudian control language interpreter yang menerjemahkan bahasa-bahasa pemrograman. Kemudian di lapisan bawahnya adalah ada user program area atau bagian yang digunakan untuk menyimpan program aplikasi yang sedang berjalan atau program yang berjalan. Nah, ini ada beberapa fitur tambahan pada hardware saat sistem operasi berupa resident monitor. Yang pertama, proteksi memori, di mana eksekusi program tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan pada area memori resident monitor ya. Jadi program aplikasinya tidak bisa mengutak-atik data di memori yang menjalankan resident monitor. Kemudian timer. Nah, ini ada batasan waktu ya, supaya sebuah job tidak memonopoli sistem. Kemudian instruksi khusus. Instruksi yang hanya bisa dijalankan oleh resident monitor atau monitor. Kemudian ada interrupt atau interupsi, memungkinkan untuk melepaskan atau mendapatkan lagi kontrol ya, ketika program itu menjalankan hardware. Ya. Di resident monitor awal ya, atau batch system awal, ini sistem operasi belum mempunyai kemampuan untuk interupsi. Nah, di awal sistem batch itu masih single programming, di mana sistem batch ini hanya bisa mengeksekusi satu program di waktu yang sama. Nanti program lain itu harus menunggu. Jadi ketika program yang sedang berjalan itu sedang menggunakan hardware, ya, maka CPU-nya tidak digunakan atau nganggur CPU-nya. Nah, ini yang terjadi pada uniprogramming atau sistem batch yang hanya bisa mengeksekusi program di waktu yang sama. Nah, berikutnya sistem batch itu bisa menjalankan multiprogramming, nah, di mana program-program yang sudah dikumpulkan itu bisa berjalan secara bersamaan. Jadi ketika sebuah program, misalnya ini program A dieksekusi di awal, kemudian program A itu mengakses hardware atau I/O, berarti program A tidak membutuhkan akses ke CPU atau tidak ada komputasi. Saat CPU-nya tidak dipakai oleh program A, maka program B ini akan dieksekusi atau masuk kondisi run. Nah, kemudian ketika program B ini sudah selesai,
Ini siapa dulu yang menyelesaikan akses ke I/O, ya. Misalnya di sini program A sudah selesai, kemudian program A akan mengeksekusi sesuatu, maka program A masuk kondisi run. Setelah selesai, program B masuk kondisi run lagi. Nah, ini yang terjadi pada sistem batch yang multiprogramming, di mana CPU lebih banyak digunakan dan eksekusi dari kedua buah program ini tentu saja lebih cepat dibanding harus bergantian, ya. Bergantian program A selesai, misalnya baru program B dieksekusi. Nah, ini butuh waktu 2 kali lipat. Dengan menggunakan multiprogramming, maka program A dan program B itu bisa selesai mungkin di waktu yang hampir bersamaan. Begitu juga pada multiprogramming di 3 program yang masuk ke resident area atau masuk ke operator, ya, dieksekusi. Nah, di sini program A, B, dan C ini bisa selesai di waktu yang hampir bersamaan. Ya, karena bisa dieksekusi secara bersamaan, ya. Jadi dari sisi user itu tahunya program A, B, dan C itu dieksekusi bersamaan. Tapi sebenarnya karena CPU-nya hanya satu, maka penggunaan CPU-nya tetap harus bergantian. Ya, jadi program B ini bisa mengeksekusi atau melakukan komputasinya bisa dikerjakan oleh CPU ketika program A sedang tidak menggunakan CPU. Program C juga sama, program C dia akan dieksekusi atau dilakukan komputasi ketika program B ini sudah selesai melakukan komputasi atau sedang menggunakan perangkat I/O atau menunggu I/O. Nah, sehingga A, B, C ini bisa dieksekusi dengan lebih cepat ketiga-tiganya. Nah, ini adalah pemanfaatan multiprogramming, ya. Selain dari sisi waktu, multiprogramming itu juga sebenarnya berkaitan dengan penggunaan hardware. Ini contohnya ada 3 jobs, ya, 3 jobs yang dieksekusi oleh sistem batch. Ketika jobs ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ini sebenarnya bisa saja 3 jobs ini bisa dikerjakan dengan menggunakan sistem batch yang multiprogramming. Di sebelah kiri ini adalah contoh ketiga jobsnya sama, ya, sebelah kiri dan kanan. Ada job 1, 2, dan 3. Yang sebelah kiri dieksekusi oleh sistem batch, sistem operasi sistem batch yang uniprogramming. Nah, job 1 kebetulan dia hanya membutuhkan CPU dan memori. Tidak ada akses ke hard disk, kemudian tidak ada akses ke terminal atau user, ya, interaksi dengan user tidak ada, dan tidak ada membutuhkan akses ke printer. Tidak dibutuhkan akses printernya. Nah, ini butuh waktu di sini sekitar 5 menit, ya. Waktu yang dibutuhkan 5 menit untuk menyelesaikan. Ketika selesai, baru jobs kedua dieksekusi. Nah, jobs kedua itu juga kebetulan hanya menggunakan CPU sekitar 10%, ya, boleh dibilang 10%. Kalau ini job 1 itu 70%, boleh dibilang. Kemudian memori yang digunakan oleh jobs kedua ini adalah sekitar 35%. Jobs 2 ini juga tidak mengakses hard disk, tapi dia membutuhkan akses ke terminal. Maksudnya di sini berarti ada interaksi dengan user yang harus dikerjakan atau dilakukan. Kemudian printer juga tidak digunakan oleh job 2. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ini adalah 15 menit, dari menit ke-5 sampai ke 20. Kemudian job ketiga ini membutuhkan CPU-nya juga hanya sekitar 10%. Hampir sama dengan job kedua. Memori yang diperlukan itu sekitar 20%, atau misalnya 30%, ya. Kalau job 2 itu 45%, ini 30%. Kemudian job 3 ini menggunakan hard disk, ya, karena mungkin ada data yang dibaca. Kemudian selain itu juga menggunakan printer selama job 3 ini dieksekusi. Job 3 ini juga kebetulan tidak ada interaksi dengan user, jadi tidak membutuhkan terminal atau tidak ada output yang ditampilkan ke layar. Dengan menggunakan uniprogramming, ya, ketiga jobs ini selesai, total ketiga-tiganya selesai dengan membutuhkan waktu 30 menit. Tapi dari sisi pemanfaatan hardware kita lihat dari menit ke menit itu banyak sekali resource atau hardware yang tidak terpakai. Di awal itu printer, hard disk, dan terminal tidak dipakai. Kemudian di job kedua tidak menggunakan printer, hard disk, terminal juga cuma sebentar mungkin, ya. Kemudian di job ketiga itu juga tidak membutuhkan terminal sama sekali. Kemudian komputasinya hanya membutuhkan CPU sekitar 10%. Jadi
komputasinya tidak rumit-rumit amat, atau programnya tidak terlalu rumit mungkin algoritmanya. Waktu yang dibutuhkan itu 30 menit pada sistem batch atau sistem operasi yang uniprogramming. Nah, contoh yang sebelah kanan ini adalah sistem batch yang multiprogramming, di mana ketiga jobs ini eksekusinya secara bersamaan di awal. Ada 3 jobs dieksekusi secara bersamaan di awal. Karena CPU-nya atau penggunaan CPU-nya itu total tidak sampai 100%, maka ketiga-tiganya bisa jalan bersamaan. Kemudian memorinya juga sama, tidak sampai 100%, maka ketiga-tiganya juga bisa jalan bersamaan lagi. Kemudian pemakaian hard disk, kebetulan yang membutuhkan hard disk itu cuma jobs 3, yang membutuhkan terminal cuma jobs 2, yang membutuhkan printer itu juga cuma jobs 3. Jadi tidak ada problem atau masalah di penggunaan hard disk dan printer. Dari sisi waktu penyelesaian, job 1 sama, selesai di menit ke-5, dimulai dari 0. Nah, jobs kedua, ini tentu saja selesai lebih cepat. Yang uniprogramming itu menit ke-20 baru selesai, di sini menit ke-15 sudah selesai. Jobs ketiga apalagi, jobs 3 ini selesai di menit ke-10. Dibandingkan dengan yang uniprogramming, dia harus antri terakhir, sehingga menit ke-30 baru selesai. Nah, kalau di sistem batch, baik yang uniprogramming atau multiprogramming, itu startnya sama. Jadi misalnya ini ada 3 buah program, baik yang uniprogramming atau multiprogramming, ketiga-tiganya itu harus dikumpulkan di menit awal. Jadi meskipun ini eksekusinya di menit ke-20, tapi program atau jobs 3 ini sudah dikumpulkan di resistor monitor di awal-awal, ya, atau di menit ke-0 sudah dikumpulkan, tapi baru dieksekusi di menit ke-20. Ini pada sistem batch yang uniprogramming, single programming. Kemudian selain uniprogramming atau multiprogramming, pada sistem operasi yang sistem batch atau yang sekarang, itu juga ada istilah yang namanya time sharing, sistem time sharing. Nah, ini adalah ketika prosesor bisa digunakan untuk lebih dari satu user atau lebih dari satu program. Nah, user ini bisa user benar-benar user, bisa juga program. Tujuannya apa? Supaya program-program yang berjalan itu lebih interaktif. Interaktif berarti perintah yang diberikan itu cepat mendapatkan respon dari hasil eksekusinya atau hasil yang dikerjakan. Pada batch multiprogramming dan batch time sharing ini sama-sama menggunakan multiprogramming, ya.